dari para pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang. Sebelumnya, kebijakan ini tak hanya menyasar pelaku kriminal, tetapi juga menghantam rakyat biasa. Rekening tabungan anak sekolah hingga tabungan modal usaha ikut dibekukan tanpa pemberitahuan. Di TikTok, seorang ibu rumah tangga mencurahkan isi hatinya. Kan memang anakku itu kan aku bukakan rekening. Aku punya anak 2. Setelah aku mau ambil uang yang ada di rekening anakku, lah kok nggak bisa? Udah aku coba berkali-kali itu nggak bisa. Dan setelah dicek ternyata itu diblokir sama PPATK. Lainnya, pedagang bakso bernama Gofar mendadak tidak bisa kirim uang ke kerabat. Transaksinya selalu gagal. Kaget lah bang, gitu. Kok nggak bisa transaksi gitu. Padahal uang bisa masuk gitu. Setidaknya jangan kayak gitu bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui apa gitu. Namun, Kepala PPATK sekali lagi menegaskan penutupan rekening sementara tersebut untuk melindungi pemilik rekening dari tindak pidana pencucian uang. Tapi sekali lagi komunikasi yang mungkin saja tidak dengan mudah dipahami oleh masyarakat dan perhatian masyarakat terhadap rekening dorman masih minim, dan insya Allah dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya hal ini itu akan menjadi aware semuanya, kita semua menjadi aware. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional M. Mufti Mubarak menilai kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di tengah lesunya ekonomi rakyat. Menyangkut hajat orang banyak dan tentu membuat kegaduhan yang luar biasa, membuat masyarakat antras terhadap perbankan. Kami kemudian cabut itu PPATK kan gitu. Kalau enggak, tentu ini akan menjadi bola liar, bola panas yang sesungguhnya akan mendera masyarakat kita yang sekarang lagi lesu kan gitu. Ini kan persoalan efek domino yang luar biasa. Mereka kemudian menarik besar-besaran isu semua dan kemudian tidak ada uang. PPATK, mohon maaf, ini menabrak 4 undang-undang, 5 undang-undang sekaligus kan gitu. Oke. PPATK akhirnya membuka kembali 28 juta rekening yang sempat diblokir dengan serangkaian proses. Sudah ada 28 juta rekening yang kita buka. Tentu terus berproses ya, ketika masyarakat menyampaikan untuk rekeningnya dibuka, sepanjang diisi formnya secara benar dan pastikan itu terkirim, itu dengan waktu yang tidak begitu lama kita proses dan kita buka kembali. Data rekening pasif diperoleh PPATK dari laporan perbankan. Rekening yang lama tak aktif dinilai rawan disalahgunakan untuk pencucian uang, sehingga PPATK mengklaim pemblokiran sementara sesuai undang-undang. Namun di sisi lain, Direktur Selyos menilai pemblokiran tanpa persetujuan nasabah adalah tindakan ilegal. Ada hukum perdata yang dilanggar. Apa tuh? Karena ada, ini kan sebenarnya rekening itu kan perdata antara bank sama nasabah. Dan ketika itu PPATK masuk ke situ, itu sudah tidak ada lagi ya batas perdata di situ. Nah, makanya memang kalau dari sudut pandang konsumen ini pasti dirugikan. Saya setuju sama Pak Mufti bahwa ini pasti akan dirugikan. Meski melewati proses resmi, minimnya transparansi membuat masyarakat bingung dan terdampak keputusan yang berubah-ubah. Di awal pemerintahan Prabowo Gibran, setidaknya terdapat 5 kebijakan mengalami tarik ulur. Pada Januari 2025, rencana kenaikan PPN 12% yang dijadwalkan berlaku Januari 2025 dibatalkan sehari sebelum diterapkan. Presiden Prabowo merevisi kebijakan dan menerapkan tarif baru hanya berlaku untuk jasa dan barang mewah. Berikutnya, awal Februari 2025, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg secara eceran. Kebijakan ini memicu protes karena menyulitkan akses masyarakat dan memukul usaha kecil. Presiden akhirnya turun tangan membatalkannya. Memasuki Maret 2025, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2025 menuai protes karena banyak calon ASN sudah berhenti bekerja. Presiden Prabowo akhirnya mempercepat pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025.
dan PPPK menjadi Oktober 2025. Selanjutnya bulan Juni 2025, terdapat 2 kebijakan yang menjadi sorotan publik. Pada awal Juni, aksi aktivis Greenpeace menyorot tambang nikel di Raja Ampat dan memicu tekanan publik. Presiden akhirnya mencabut izin 4 dari 5 perusahaan tambang, menyisakan PT GAG Nikel yang tetap beroperasi. Di pertengahan Juni, sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara mencuat setelah Kemendagri menetapkan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara. Aceh menolak. Presiden Prabowo akhirnya turun tangan dan memutuskan ke-4 pulau kembali ke wilayah Aceh. Di tengah tarik ulur kebijakan, pemerintah mencari keseimbangan berbagai kepentingan. Sementara masyarakat menanti kepastian yang berpihak pada kebutuhan bersama. Negara memang harus tegas pada kejahatan, tetapi jangan sampai abai pada keadilan sosial. Karena perlindungan warga bukan sekadar data dan undang-undang, melainkan rasa dan tanggung jawab.